Kadang, yang bikin seseorang tiba-tiba muncul lagi bukan karena mereka benar-benar berubah, tapi karena kita berubah. Mungkin kamu sudah nggak ngemis perhatian, nggak lagi bikin story galau, nggak lagi kirim pesan panjang yang cuma dibaca tapi nggak dibalas. Dan anehnya, justru saat kamu benar-benar diam, mereka mulai bertanya-tanya. Bukan karena mereka sadar kamu penting, tapi karena kehilangan kendali atasmu membuat mereka gelisah. Di titik ini, bukan kamu yang butuh mereka, tapi mereka yang penasaran. Kenapa kamu nggak lagi butuh mereka? Bisa jadi, selama ini kamu kira kamu kalah karena ditinggalkan. Padahal, kamu sedang tumbuh. Waktu tanpa kontak itu bukan hukuman, tapi ruang. Ruang buat kamu ngaca. Buat kamu bangun lagi. Buat kamu sadar bahwa cinta yang kamu kejar ternyata bukan cinta, tapi ketergantungan. Sekarang kamu mulai lihat bahwa menjaga harga diri itu lebih penting daripada sekadar dipertahankan seseorang yang bahkan nggak tahu cara menghargaimu. Dan ketika kamu mulai tenang, kamu nggak marah lagi, nggak sedih lagi. Kamu cuma ngerti. Ini bukan tentang menunggu siapa yang balik duluan, tapi tentang siapa yang paling berani menghadapi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada validasi siapapun. Jadi, kalau mereka datang lagi nanti, itu bukan berarti kamu berhasil. Tapi bisa jadi, mereka baru sadar, kamu ternyata bukan tempat mereka untuk kembali, tapi cermin yang dulu mereka abaikan. Pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di balik diamnya seseorang, sering tersembunyi jawaban yang paling jujur. Dan, jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus bahas hal-hal yang sebenarnya kamu rasain. Tapi belum tentu kamu sempat ngerti. Sekarang mari kita mulai. Poin pertama, kekuatan dari ketidakhadiran. Kadang, yang bikin seseorang berubah pikiran bukan karena kita bicara, tapi karena kita diam. Nggak semua hal butuh dijelaskan. Nggak semua luka butuh dibela. Dan nggak semua cinta harus dikejar terus-menerus. Ada masa di mana kita justru terlihat paling kuat. Bukan saat kita hadir, tapi saat kita memilih pergi, tanpa ribut, tanpa ancaman, tanpa harapan berlebihan. Ketika kamu menjauh, bukan cuma dia yang akan merasa kehilangan, tapi kamu juga akhirnya bisa ngeliat siapa aja yang tetap nyari, dan siapa aja yang cuma butuh kamu saat mereka lagi bosan. Banyak orang bilang, kalau dia sayang, pasti dia nggak akan pergi. Tapi kenyataannya, justru kadang kita harus pergi dulu supaya dia sadar apa yang dia punya. Dan bukan karena drama, tapi karena kita capek. Karena kita butuh ruang. Dan karena kita udah terlalu lama ada buat orang yang bahkan nggak pernah benar-benar ada buat kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kadang ketidakhadiran itu bukan bentuk penolakan, tapi cermin. Cermin yang nyakitin, tapi jujur. Dia bakal bikin orang mulai mikir ulang tentang siapa kita, tentang apa artinya kita selama ini. Bayangin gini, kamu udah nggak muncul di story, udah nggak kirim pesan, udah nggak nyari tahu kabar dia. Beberapa hari pertama, dia ngerasa bebas, tapi setelah itu, sunyi. Dan sunyi itu nyeremin, karena di situ dia mulai ngerasa aneh. Kenapa kamu nggak seperti dulu lagi? Kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu pasti tahu rasanya. Rasanya jadi seseorang yang selalu ada, tapi begitu menghilang, semuanya mulai berubah. Bukan karena kamu penting, tapi karena kamu udah berhenti bikin mereka nyaman. Dan ini yang menarik. Ketika kita udah nggak cari mereka lagi, tiba-tiba mereka mulai cari kita. Bukan selalu karena cinta, tapi karena kita hilang dari kendali mereka. Mereka kehilangan sesuatu yang dulunya mereka pikir nggak akan pernah pergi. Kita hidup di lingkungan yang kadang ngebikin kita takut buat nggak hadir. Takut dibilang berubah, takut dicap sombong, takut dituduh udah lupa. Tapi kenyataannya, nggak semua orang pantas buat dikasih akses ke hidup kita terus-menerus. Ada saatnya, kita butuh bilang cukup dalam diam. Dan menariknya, saat kita memilih untuk diam, bukan kita yang kehilangan. Justru kita lagi ngasih kesempatan buat orang lain ngerasain konsekuensi dari keputusannya. Kadang, kehilangan kita itu jadi hukuman paling tenang tapi paling nyentuh. Kamu tahu kenapa wanita sering kembali setelah nggak ada kontak? Karena dia akhirnya bisa ngerasain hampa. Dan bukan karena kamu maksa,
tapi karena kehadiranmu diam-diam punya dampak yang nggak dia sadari. Waktu kamu pergi tanpa bising, kamu meninggalkan ruang. Ruang kosong yang nggak bisa diisi siapapun. Karena kamu bukan sekadar pasangan, kamu adalah sosok yang tulus. Dan ketulusan itu nggak bisa dipalsukan atau dicari lagi begitu hilang. Sekarang, bayangin kamu berdiri di depan cermin. Apa yang kamu lihat? Seseorang yang udah berhenti memohon. Seseorang yang memilih menjaga martabat meski hancur. Dan seseorang yang justru paling kuat saat dia memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Karena kadang, kehadiran paling kuat adalah saat kita benar-benar hilang. Poin kedua, daya tarik dari kemandirian. Ada satu momen yang diam-diam bikin orang nyesel. Bukan saat kita marah, bukan saat kita ngomong panjang lebar, tapi saat kita diem, sibuk memperbaiki hidup sendiri, dan ternyata kita tetap baik-baik aja tanpa mereka. Lucunya, kita sering mikir kalau makin kita ada, makin kita dicintai. Padahal yang bikin kita paling kelihatan, justru saat kita nggak lagi butuh dibuktikan. Kita fokus, kita sibuk, kita nggak balas chat karena emang lagi healing, bukan ngambek. Kita nggak cari-cari kabar karena udah cukup sibuk menyembuhkan luka yang sebelumnya malah mereka buat. Dan yang terjadi, tiba-tiba dia muncul lagi, tanya kabar, bikin basa-basi, ngasih kode. Tapi tunggu dulu, apakah dia datang karena cinta? Atau karena dia kaget ngelihat kamu tetap bersinar tanpa dia? Apakah dia rindu? Atau cuman nggak terima kamu baik-baik saja? Seperti yang kita sentil sedikit di bagian sebelumnya, kemandirian ini bukan tentang menjauh atau cari perhatian. Bukan juga kode keras, tapi refleksi. Karena ketika kamu mulai berani berdiri sendiri, kamu juga pelan-pelan ngurangin tempat dia buat singgah seenaknya. Dan percaya nggak? Banyak dari kita yang awalnya ngerasa bersalah waktu belajar mandiri. Kayak ninggalin seseorang yang pernah jadi bagian penting. Padahal bukan ditinggal, tapi diselamatkan diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Waktu kamu jadi lebih sibuk, lebih tenang, lebih enggak peduli, justru makin banyak yang balik nyari. Padahal sebelumnya, waktu kamu penuh usaha, mereka bahkan nggak noleh. Karena memang begitulah daya tarik dari orang yang utuh. Bukan karena mereka jual mahal, tapi karena mereka tahu harga dirinya bukan buat dinego. Dan kalau kamu tanya, kenapa wanita bisa balik setelah fase no contact? Salah satunya ya ini, karena mereka lihat kamu nggak jatuh. Kamu nggak hancur seperti yang mereka kira, kamu malah tumbuh. Dan pertumbuhan itulah yang bikin penasaran. Mereka pikir kamu akan tetap di titik kamu terakhir kali mereka tinggalin. Ternyata kamu udah jauh banget, secara mental, secara energi, secara arah hidup. Dan yang lebih mind-blowing lagi, kamu udah nggak nunggu. Tapi saat itulah, mereka balik. Di balik semua itu, kamu bisa tanya ke diri sendiri. Apa kamu masih butuh mereka? Atau kamu cuma senyum? Karena kamu sadar, kamu nggak perlu siapa-siapa buat jadi versi terbaik dari dirimu. Tapi ya, nggak semua orang akan siap ngelihat kamu yang udah mandiri. Beberapa akan merasa tersingkir. Beberapa akan balik, tapi dengan motif yang nggak jelas. Makanya penting banget buat tahu, siapa yang balik karena cinta, dan siapa yang cuman balik karena kehilangan kendali atas kamu. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar jalan sendiri, tenang. Kamu nggak sombong, kamu cuma tumbuh. Dan percaya deh, mereka yang ngilang akan nyari. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sekarang lebih dari cukup tanpa mereka. Poin ketiga, percaya diri tanpa arogan. Kadang, yang bikin orang balik bukan karena mereka nyesel, tapi karena mereka kaget. Kaget ngelihat kamu masih berdiri tegak, padahal mereka pikir kamu bakal lemes tanpa mereka. Dan lebih dari itu, kamu bukan cuma berdiri, tapi berjalan dengan kepala tegak, tanpa perlu drama, tanpa perlu teriak-teriak di status. Cuma dengan satu hal, percaya diri. Tapi percaya diri itu nggak selalu berarti kamu harus ngomong lantang atau tampil paling mencolok. Kadang, percaya diri itu saat kamu nggak perlu penjelasan untuk setiap keputusanmu. Saat kamu tenang, saat kamu tahu siapa kamu, meskipun nggak semua orang paham. Dan itu magnet buat orang yang dulu pernah ninggalin. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya tentang kemandirian, percaya diri adalah energi yang nggak bisa dibuat-buat.
Tapi ada garis tipis dan sering banget dilanggar, antara percaya diri dan arogan, antara tegas dan keras kepala, antara berani dan defensif. Dan seringkali, ketika kamu terlalu nunjukin bahwa kamu baik-baik aja, sebenarnya kamu sedang menutupi bahwa kamu lagi takut banget ditolak lagi. Wajar, manusiawi, tapi disitulah jebakannya. Karena makin kamu overkompensasi, makin kamu kelihatan rapuh. Di sisi lain, percaya diri yang sejati justru bisa muncul dari penerimaan, bukan pencitraan. Saat kamu bisa bilang, ya gue pernah jatuh, tapi sekarang gue belajar jalan lagi, pelan, tapi pasti. Dan anehnya, saat kamu udah nggak cari pembenaran apa-apa, justru saat itulah orang mulai tertarik lagi. Bukan karena kamu ngomong banyak, tapi karena kamu diem. Dan itu terasa kuat. Scene-nya kayak gini. Kamu duduk sendiri di kedai kopi, lagi ngerjain sesuatu, fokus, tiba-tiba HP kamu bunyi. Nama yang dulu pernah bikin kamu nggak bisa tidur. Dia nanya, apa kabar? Dan kamu udah nggak perlu jawaban panjang. Senyum tipis aja cukup. Itu momen dimana kamu sadar percaya diri bukan tentang bikin dia nyesel, tapi tentang kamu yang udah nggak hidup dari validasi siapapun. Dan fakta menariknya, menurut data yang pernah kita bahas, banyak orang yang justru tertarik lagi sama mantan mereka bukan karena wajahnya berubah, tapi karena auranya beda, lebih dewasa, lebih berisi, lebih berjarak, tapi tetap hangat. Dan itu muncul dari perjalanan panjang, dari luka, jatuh, bangkit, dan belajar diem. Tapi penting juga buat tahu batas. Percaya diri yang kelewat bisa bikin kamu jadi tertutup. Jadi nggak peka sama sinyal orang lain. Atau bahkan, jadi susah didekati. Karena kelihatan kayak udah penuh sendiri. Jadi kalau kamu sekarang lagi ada di fase membangun percaya diri, pelan-pelan aja. Nggak perlu buru-buru jadi kuat. Cukup jujur, cukup tahu arah. Dan biarkan orang yang dulu pergi, datang lagi, bukan karena kamu panggil, tapi karena mereka sadar, kamu udah bukan kamu yang dulu lagi. Poin keempat, kendali emosional dan ketenangan. Ada satu jenis kekuatan yang nggak pernah terlihat mencolok, tapi justru paling bikin penasaran. Namanya tenang. Dan kadang, justru karena kamu nggak bereaksi, nggak meledak, nggak drama, orang yang pernah ninggalin kamu jadi kepikiran. Karena mereka nggak bisa baca kamu lagi. Kamu udah bukan kamu yang dulu. Nggak panik, nggak ngejar, nggak nuntut jawaban, tapi juga nggak benar-benar pergi. Seperti yang udah kita bahas di poin sebelumnya, ketika kamu bisa percaya diri tanpa nyari pengakuan, level kamu udah beda. Tapi di sini kita bahas dimensi lain. Ketenangan. Bukan yang dibuat-buat, bukan pasang topeng, tapi yang muncul karena kamu udah ngerti. Ada hal-hal yang emang bukan tanggung jawabmu untuk perbaiki. Biasanya kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kalau kamu care, ya kamu harus reaktif. Harus nunjukin marah, kecewa, cemburu. Harus selalu menjelaskan posisi kamu. Tapi gimana kalau ternyata kekuatanmu justru muncul saat kamu diam? Bukan karena takut, tapi karena sadar, nggak semua hal layak dikomentarin. Ketenangan itu bikin penasaran. Kamu tahu itu pas mantan kamu tiba-tiba kirim chat jam 2 pagi. Lagi apa? Bukan karena dia beneran peduli kamu ngapain, tapi karena dia penasaran. Kenapa kamu bisa sebegitu kalemnya? Padahal kalau jujur, ya, mungkin kamu juga masih sakit. Tapi bedanya, kamu udah nggak pengen ngebuktiin apa-apa. Kamu tahu, kamu bisa ngerasain emosi tanpa dikuasai emosi itu. Scene-nya bisa kayak gini. Kamu duduk sendirian, nonton film yang dulu sering kalian tonton bareng. Ada satu momen di film itu yang dulu selalu bikin kamu ketawa bareng dia. Tapi sekarang, kamu diem, mikir, bukan sedih, tapi juga bukan bahagia. Kamu cuma nerima. Kekuatan yang kayak gini nggak banyak orang punya. Tapi justru itulah yang bikin kamu terlihat beda. Dan menariknya, dalam banyak kasus, ketenangan ini justru bikin seseorang balik. Bukan karena kamu ngejar, tapi karena mereka mulai mikir, dia udah nggak nungguin gue lagi ya. Tapi penting juga buat paham, terlalu tenang juga bisa salah dibaca. Bisa dikira kamu udah nggak peduli. Dan ini yang sering bikin komunikasi jadi miss. Jadi bukannya kamu harus selalu tenang sampai dingin, tapi kamu juga harus belajar kapan harus menjelaskan, kapan cukup tersenyum.
Ada satu studi yang menunjukkan bahwa orang yang bisa ngatur emosinya dengan baik punya kemungkinan lebih besar buat punya hubungan jangka panjang yang sehat. Karena mereka nggak terbawa impuls, tapi juga nggak menekan diri terus-terusan. Kamu nggak harus jadi patung es, tapi kamu juga nggak harus jadi api yang siap nyulut kapan aja. Kamu cukup jadi air. Tenang, fleksibel, tapi tetap kuat. Bisa ngikutin alur, tapi tahu kapan harus berhenti. Dan lucunya, kadang ketika kamu udah sampai di fase ini, fase di mana kamu tenang banget sampai kamu bisa lihat semuanya dengan jernih, orang-orang yang dulu ninggalin kamu mulai sadar. Oh, dia ternyata nggak pernah lemah. Dia cuma lagi belajar diem. Jadi kalau sekarang kamu lagi di fase diem, tenang, nggak banyak respon, tetap di situ. Tetap kalem. Karena bisa jadi, di balik semua itu, ada seseorang yang lagi belajar menyesal. Dan itu bukan karena kamu marah, tapi karena kamu udah nggak bereaksi apa-apa. Poin kelima, harga diri dan martabat. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu berhenti bertanya, kenapa dia ninggalin gue? Dan mulai nanya, kenapa gue dulu rela ditinggalin kayak gitu? Itu bukan soal move on, bukan juga tentang ngerelain, tapi tentang sadar bahwa mungkin selama ini kamu lebih takut sendirian daripada kehilangan harga dirimu sendiri. Kita semua pasti pernah ngalamin, berusaha keras mempertahankan seseorang, walau kita tahu dia nggak lagi memperlakukan kita seperti dulu. Nggak salah sih, namanya juga manusia, butuh dicintai. Tapi masalahnya, kalau cinta itu bikin kamu kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri, itu masih layak dipertahanin? Kadang kita berpikir, bertahan itu bentuk kekuatan. Tapi yang nggak banyak orang sadari, melepaskan juga bisa jadi bentuk kekuatan paling tinggi. Apalagi kalau alasannya karena kamu milih buat nggak ngorbanin martabatmu. Banyak dari kita yang rela menelan luka diam-diam, nganggap sikap kasar sebagai bentuk ujian, biar orang lain lihat hubungan kita baik-baik aja. Padahal kalau hati kita bisa diputar kayak kaset, isinya cuman, kok gua gini amat ya? Dan menariknya, pas kamu mulai bilang cukup, pas kamu nggak lagi mengemis perhatian, justru saat itu kamu mulai kelihatan beda. Bukan karena kamu lebih cantik, lebih kaya, atau lebih pinter, tapi karena kamu akhirnya ngerti bahwa harga dirimu nggak pernah pantas ditaruh di tangan orang lain.